Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di praktikum elektronika daya. Kita berada di modul kedua saat ini, dan kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan inverter ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten praktikum elektronika daya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita langsung saja menuju pengertian ya, apa yang dimaksud dengan inverter ya. Inverter ya, atau biasa disebut juga power inverter, itu adalah suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik searah ya, DC direct current, ke arus listrik bolak-balik AC atau alternating current pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai perancangan rangkaiannya ya. Jadi bisa kita atur keluarannya ya, baik itu tegangan dan frekuensi seperti itu. Nah, sumber-sumber arus listrik searah atau DC ya merupakan input dari inverter ya. Jadi inverter itu inputannya bisa berupa baterai, aki, kemudian panel surya ya, atau sumber DC lainnya gitu. Nah, inverter ini akan sangat bermanfaat apabila digunakan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan pasokan arus listrik AC ya. Biasanya kita gunakan di sistem solar system atau panel surya. Nah, karena dengan adanya power inverter ini kita dapat menggunakan aki atau sel surya untuk menggerakkan peralatan rumah tangga kita ya, yang dialiri arus AC gitu ya. Kalau PLN kita kan tegangannya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, yang bisa dinyalakan itu ya banyak, seperti televisi, kipas angin, komputer, dan lain-lain gitu. Paling tidak gambaran rangkaian terpadu ya dalamnya itu seperti ini ya. Nanti ada komponen apa saja dalam power inverter atau inverter ya secara sederhana yang kita akan gunakan praktikum. Nanti kita akan mencoba ya. Nah, ini adalah konsep rangkaian dari inverter. Seperti yang saya katakan tadi ya, inverter kan fungsinya untuk mengubah tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC gitu. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah kecepatan motor AC dengan mengubah frekuensi outputnya. Nah, itu kalau misalkan dalam pengaplikasian motor AC gitu ya. Jadi bisa dibilang inverter ini multifungsi ya, dapat mengubah arus AC ke DC lalu kembali ke AC lagi. Tapi secara sederhana kita akan menggunakan inverter ini ya untuk percobaan praktikum dari arus DC menjadi arus AC. Nah, konsepnya kita lihat saklar keempat saklar ini dalam rangkaian tertutup. Jika saklar ditutup ya, dan ini adalah rancangan dari konsep inverter sederhana. Lebih jelasnya kita akan lihat video ya, video mengenai bagaimana cara kerja inverter. Nah, ini kita lihat ya. Jadi perancangan inverter itu adalah sumbernya DC, entah dari aki, baterai, atau panel surya dan lain-lain. Kita menggunakan 4 buah saklar. Ya, fungsinya apa sih 4 buah saklar ini? Ya, 4 buah saklar ini dia untuk memicu adanya gelombang sinus. Ya, mohon maaf, gelombang AC ya, tidak harus sinus ya. Gelombang AC itu nilai rata-ratanya 0 ya. Apabila nilai satu peaknya itu dibagi dengan peak yang peak
dikurangi dengan peak yang dalam kuadran negatif, dia akan 0. Tuh, nanti saya jelaskan bagaimana konsep dari gelombangnya. Nah, kita perhatikan pada rangkaian pensaklaran ini ya secara bolak-balik. Nah, konsep pensaklarannya itu adalah bersilang ya. Jadi kalau S1 kita pasangkan dengan S4, kemudian kalau S3 berpasangan dengan S2. Nah, konsep inverter ini memaksa tegangan dari gelombang DC untuk bisa menjadi gelombang AC. Jadi kita paksa untuk melewati titik positif ke negatif seperti itu, sehingga nanti akan dimunculkan gelombang AC. Sehingga konsep sederhana dari pensaklaran inilah yang menjadi pengubahan kita dari sumber DC ke AC seperti itu. Nah, inilah konsep perubahannya. Jadi kita ubah ya dari dari saklar S1 S4, kemudian kita ubah ke S2 S3. Nah, pensaklarannya itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau kita butuh berapa frekuensi, penghitungannya kita bisa lihat berapa detiknya, seperti itu, berdasarkan rumus frekuensi gitu ya. Jadi tegangan terhadap waktunya nanti kita bisa amati. Nanti bisa mengubah dari DC ke AC. Nah, ini dilakukan secara cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan dilakukan oleh manusia akan menjadi kurang efisien. Maka kita membutuhkan sesuatu untuk mengubah pensaklaran itu secara cepat. Nah, sekarang masuk ke fungsinya dulu. Power inverter atau biasanya disebut dengan inverter ya, adalah suatu rangkaian perangkat elektronika dari DC ke AC ya. Dah seberapa mengerti ya. Jadi ini mohon maaf, ini pengenalan yang tadi ya. Jadi fungsi dari power inverter itu adalah untuk mengubah DC ke AC. Intinya itu aja. Intinya itu saja, itu dasar, paling dasar. Nah, ini kalau kita lihat prinsip kerjanya sudah saya jelaskan tadi ya secara dasar ya, konsep pengubahannya. Nah, prinsip kerja yang nanti kita gunakan untuk praktikum ya, sederhananya kita menggunakan sebuah saklar ya, saklar otomatis ya, saklar otomatis yang kita kontrol menggunakan sinyal pulsa. Bisa kita dapat dari osilator, bisa kita dapat dari multivibrator dan lain-lainnya ya. Jadi kita butuh sebuah perangkat saklar ya yang bisa digunakan untuk mensaklar secara cepat untuk menimbulkan tadi gelombang AC. Dikatakan nggak mungkin ya dalam sepersekian detik kita saklarnya kita on off seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan sebuah saklar otomatis gitu, yang kita kontrol menggunakan sebuah sinyal pulsa seperti itu. Nah, ini konsep sederhananya ya, prinsip kerjanya. Jadi peralihan dari on off tadi yang saya jelaskan itu kita gunakan saklarnya itu menggunakan sebuah transistor ya, transistor yang lebih apa ya, yang lebih yang lebih tepatnya itu pada transistor itu adalah transistor efek medan atau bisa kita sebut MOSFET ya, MOSFET, metal oxide semiconductor field effective transistor itu. Nah, kita gunakan MOSFET untuk pensaklaran dengan kita trigger ya menggunakan sinyal pulsa seperti itu. Nah, ini kalau secara hardware rangkaiannya seperti ini ya kalau inverter ya. Kita juga menggunakan sebuah transformator ya untuk membangkitkan ya
mentransformasikan ya dari tegangan AC sekian ke yang lebih tinggi lagi. Nantinya seperti itu. Karena karena nanti kita nggak mungkin dong membutuhkan untuk peralatan rumah tangga hanya tersedia 12 volt seperti itu. Jadi kita gunakan yang step up ya. Transformator step up. Yang dari rendah ke tinggi. Seperti itu. Ini rangkaian bagian dalam dari inverter secara hardware. Baik, masuk ke pengaplikasian inverter. Ya, paling sederhana inverter itu diaplikasikan pada panel surya atau sel surya, solar cell itu ya. Jadi misal di rumah di rumah yang terpencil terpelosok tidak memiliki supply dari PLN, kita bisa menggunakan sebuah panel surya untuk menyerap ya, menyimpan sebuah energi panas dari matahari ke dalam baterai gitu. Nah, baterai itu ya yang masuk dari ini dari panas diterima sel surya ini adalah tegangan DC. Kenapa demikian? Ya, karena tegangan DC itu adalah tegangan yang muatannya bisa disimpan di dalam sebuah perangkat lain seperti baterai, aki dan lain sebagainya. Kalau AC itu tidak bisa disimpan karena dia sifatnya continuity gitu. Nah, disimpan di dalam baterai ya. Ini sebetulnya juga ada kontrol untuk dari panel surya, dia ke kontrol sistem-sistem yang butuh tegangan DC seperti lampu DC, powerbank HP itu bisa masuk ke sini. Jadi dia langsung berupa mungkin USB ataupun kabel ganda untuk lampu, tapi ini di sini DC gitu ya. Nah, masuklah ke baterai, disimpan di baterai. Untuk TV, kulkas, kemudian komputer dan lain-lainnya kita kan pakai AC 220 volt. Nah, dari baterai ini kita konversikan ya dari DC ke AC. Begitu konsepnya. Nah, kita akan menggunakan rangkaian simulasi dari PSIM bagaimana rangkaian ini kita amati gelombangnya gitu ya. Nah, ini komponen penyusunnya, nanti silakan dicari sendiri. Saya akan coba simulasikan saja ya. Nah, ini rangkaiannya. Jangan lupa dirangkai semua seperti ini. Kita pakai sebuah MOSFET ya. MOSFET silakan dicari di elemen di sini nanti MOSFET. Kemudian ada gating block ya. Gating block di sini kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Karena nanti ini pengamatannya untuk sistem kelistrikan kita ya di Indonesia gitu. Nah, nanti untuk switching point ya, sudut penyulutan antara MOSFET 1 dengan MOSFET 2 itu nanti menyesuaikan dengan percobaan kalian gitu yang ada di modul pembelajaran. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kita juga menggunakan transformator step up ya untuk mengamati ya. Jadi sumbernya dari 12 kita step up menjadi 220 seperti itu. Kita gunakan beban ini bisa beban rumah tangga ya, seperti saya bilang tadi, komputer, kulkas atau yang lain sebagainya. Kita langsung simulasikan saja. Ini ya, kita gunakan sim view untuk mengamati. Jadi ini kan saya menggunakan beberapa voltmeter ya. Ini untuk V in, V trigger 1, V trigger 2 dan V out ya. Nah, saya urutkan seperti ini. Ya, bisa diamati dulu. Jangan lupa simulation controlnya diatur ya, jadi 0,1 di total time-nya. Ya, ini kita pakai sebuah MOSFET.
yang triggernya itu dari sinyal pulsa itu ya. Nah, sinyal pulsa ini kita atur sudut penyulutan serta frekuensinya gitu. Nah, kita menggunakan 4 voltmeter, ada voltmeter untuk input, ada untuk trigger 2 dan output gitu. Nah, ini ya bisa kita lihat gelombangnya, kita amati ya. Kita akan tadi menggunakan baterai 12 volt. Nah, ini ya rentangnya itu tidak jauh dari 12 volt. Nah, ini adalah sumber baterai DC-nya ya. Kita asumsikan saja sebagai baterai DC gitu. Kemudian trigger ya, trigger ini sudut penyulutannya sudah pasti berbeda. Ya, mungkin sama. Kalau dalam waktu yang sama nanti malah short circuit, malah bertemu close loop semua dari saklar 1 sampai 4 itu. Ya. Jadi dia harus berbeda sudut penyulutannya antara sudut penyulutan MOSFET 1 dengan sudut penyulutan MOSFET 2. Nah, jadi sumbernya DC ya, DC murni. Mungkin ini ada ripple-nya ya, tapi asumsikan saja sebagai DC murni. Nah, trigger itu sudut penyulutannya ya dari 0 sampai berapa ini yang pertama? 0 sampai 165 di sini ya, dan di sini selesai 180 derajat. Nah, kemudian di sini sudutnya ada 345 ya di sini, di titik ini sampai 360 ya, sama ya rentangnya, cuman pendek ya. Jadi untuk trigger 1 dan 2 sama saja, tapi jangan sampai sama ya timingnya ya. Timingnya ditentukan dengan sudut penyulutan ini, jadi jangan sama nilainya. Kalau sama nanti malah close loop semua saklarnya gitu. Oke. Nah, ini kita memicu untuk memunculkan output AC. Saya bilang tadi bahwa AC adalah gelombangnya apabila peak positif dibagi peak negatif ya, dia nilainya akan 0 gitu. Ya, coba diamati saja satu siklus gelombang, apakah dia memasuki karakteristik dari AC. Ternyata ya, dari tiap gelombang nilai rata-ratanya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah AC, meskipun bukan AC yang sinus ya. Ini secara konsep sederhana kita menggunakan 2 buah MOSFET begitu. Jangan lupa simulation controlnya itu diatur dari detik ke 0 sampai detik ke 0,1. Kita amati pendek saja ya. Jadi ini pensaklarannya ya, 0,1 detik ada berapa pensaklaran? 1, 2, 3, 4, 5 0,1 detik ada 5 pensaklaran dalam satu MOSFET. Kan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka kita gunakan komponen elektronika yaitu MOSFET ya. Jadi kerjanya efek medan seperti itu ya. Sekiranya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan ke format laporan. Jadi ini adalah format laporannya. Silakan tulis nama, NIM kelas, tanggal praktikum ya, tujuan, alat dan bahan, kemudian tambahkan dasar teori. Kemudian hasil praktikumnya ada 3 ya. Ada gambar rangkaian yang di software PSIM sama gambar gelombangnya ya. Jadi ini percobaan 1 ditulis sudut penyulutan MOSFET 1 berapa, sudut penyulutan MOSFET 2 berapa. Mohon maaf, ini MOSFET 2 ya. Dan seterusnya ada 5 percobaan ya menurut tabel di modul ini ya.
Kemudian ada tabel, silakan ya disamakan dengan modul dan dicari hasilnya. Kemudian ada analisa, silakan analisa rangkaian hasil gelombang, kemudian besaran pada tabel ya, besarannya berapa gitu. Kemudian ada pertanyaan ya, ini ada pertanyaan ya, cara kerja dari inverter DC ke AC bagaimana. Kemudian simpulkan dalam bentuk deskriptif ya. Jadi jangan berupa poin. Jadi simpulkan semuanya, apa itu inverter, fungsi MOSFET di situ sebagai apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk praktikum elektronika daya mengenai inverter ya. Jadi kita sekarang mengetahui apa bedanya konverter dengan inverter gitu. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing, dan juga lebih manfaat lagi jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya Dimas Lugia Hardianto, memohon maaf jika ada salah dalam menjelaskan ataupun kurang tepat gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.